Nah kata Nabi apa? Ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jaga keempat perkara yang sudah aku sampaikan. 4 perkara yang Nabi perintah, 4 perkara yang Nabi larang. Saudara, kata Nabi ihfazuhunna, jaga baik-baik itu. Ingat-ingat, jangan sampai lupa, jaga betul. Nah kemudian berikutnya kata Nabi wa akhbiru bihinna, dan sampaikan, kabarkan kepada siapa? Kepada man wara'akum, generasi berikut daripada kamu. Man wara'akum, orang-orang yang akan datang setelah kamu. Artinya sampai ke anak-anak kita, sampaikan ke cucu-cucu kita, sampaikan ke generasi penerus kita, agar apa yang menjadi amanat Nabi tetap dijaga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, mudah-mudahan semua pelajaran tersebut menjadi pelajaran yang nafi' untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safwatul Ahaditsin Nabawiyatus Syarifah, yaitu karya daripada Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Syekh Sayyid Abdul Qadir Muhammad Al-Makki Al-Kattani, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Malam ini kita sampai hadis yang kedua. Di hadis yang kedua dituliskan di sini, qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Jadi Nabi mengatakan, aku memerintahkan kamu sekalian dengan 4 perkara, dan aku larang kamu sekalian dari 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi, dan ada 4 perkara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana selanjutnya Nabi mengatakan, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kamu yang pertama yaitu iman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Kemudian beliau menyatakan, atadruna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kamu sekalian apa itu iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Nabi melanjutkan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah, saudara, dengan mentauhidkannya tidak lain dan tidak bukan adalah syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu perintah Nabi yang pertama. Artinya perintah yang pertama ini, jaga betul iman kita, jaga syahadat kita, jaga jangan sampai iman kita lepas, sebagaimana amanat Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali kamu tetap sebagai seorang muslim. Jadi amanat Nabi perintahkan, jaga itu iman kepada Allah, jangan lepas ini iman, jaga itu kesaksian kita la ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah, agar selalu ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam langkah, perilaku dan gerak-gerik kita selama hidup di dunia ini sampai kita meninggal dunia insya Allah. Yang kedua kata Nabi, wa iqamus shalah, dan tegakkan sholat. Jadi penegakan sholat itu ya ikhwan wajib untuk selalu kita jaga. Jadi jangan lagi ada yang beralasan percuma kita sholat kalau kita riya. Nah, ada orang suka meninggalkan sholat alasannya begitu, percuma kita sholat kalau kita riya, karena kan amal riya kan nggak diterima oleh Allah. Nah saudara, alasan semacam ini sangat naif dan alasan semacam ini tidak betul. Saudara, riya tidak riya, sholat itu adalah kewajiban agama. Suka tidak suka wajib kita lakukan, ikhlas tidak ikhlas tetap wajib kita lakukan. Riya tidak menggugurkan kewajiban agama. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban kita, justru sholat itu obat riya. Bagaimana riya kita mau baik kalau sholatnya kita tinggalkan? Nah, jadi jangan lupa sholat itu obat riya, karena sholat itu Allah yang nyatakan aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, saudara. Jadi segala macam yang keji dan munkar termasuk riya, saudara, itu akan dicegah oleh salat. Jadi kalau orang salat riya tapi salatnya dijalanin terus, nggak usah khawatir, insya Allah lama-lama penyakit riyanya baik ya ikhwan. Tapi kalau udah riya nggak salat, nah terus kapan baiknya? Nah terus kapan sembuhnya itu penyakit? Nah maka itu sekali lagi tegakkan sholat. Nah, jadi apapun kondisi kita, mau sehat, mau sakit, kaya, miskin, saudara, mau senggang, mau sibuk, jangan pernah lupakan sholat. Tegakkan sholat 5 waktu, itu amanat Nabi. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, dan tunaikan zakat. Penunaian zakat adalah kewajiban kita semua, ya tentu sesuai dengan syarat-syaratnya, saudara. Nah, zakat itu ada macamnya, ada syaratnya, ada mustahiginnya, ya semua dijalankan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Bagi mereka yang kaya, punya harta mencapai nisab, saudara, sudah lewat haul, sudah masuk haulnya, wajib untuk membayar zakatnya. Nah termasuk apakah itu zakat harta, apakah itu zakat fitrah yang kita bayar setiap tahun, wajib kita tunaikan. Nah kecuali mereka-mereka yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Jadi zakat jangan pernah dilupakan. Dan jangan lupa zakat 2,5% itu, kalau bahasanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, zakat 2,5% itu infaknya orang bakhil. Infaknya orang bakhil, karena zakat kan wajibnya 2,5%. Jadi kalau orang mengeluarkan cuma 2,5%, sebakhil-bakhilnya orang 2,5% tetap dia wajib bayar. Makanya disebut infaknya orang bakhil. Artinya di sini Imam Ghazali mengingatkan, di samping zakat jangan lupa ada infak, nafakot, saudara, kemudian ada sedekah yang perlu juga kita laksanakan. Jadi jangan bakhil hanya mengandalkan kepada zakat 2,5%, tapi keluarkan lagi dari harta kita, mau 10%, mau 20%, mau 30%. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk derma, untuk infak, untuk wakaf, saudara, keluarkan. Jadi jangan hanya terpaku kepada zakat. Tapi memang yang wajib itu yang 2,5% tadi, saudara. Kalau kita nggak mau bayar yang lain, yang memang yang wajib cuma 2,5%. Oh kita nggak mau sedekah, kita nggak mau kasih yang lain, memang betul kewajiban kita sudah selesai. Cuman jangan kaget, Imam Ghazali bilang itu infaknya orang bakhil, saudara, bakhil, saudara, artinya dia nggak punya pengeluaran lain selain cuman zakat aja. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang bakhil, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian yang berikutnya, yaitu yang keempat, wasyam Ramadan, dan puasa Ramadan, saudara.
Nah, jadi puasa Ramadan ini juga wajib kita jaga. Yang punya utang puasa Ramadan segera tunaikan untuk diqadha, saudara. Nah, jangan sampai punya utang puasa Ramadan kita abaikan, kita lalaikan, kita tidak bayar. Jangan bayar pokoknya, saudara. Bayar dengan puasa lagi, saudara. Nah, jadi puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang wajib kita jaga, dan jangan pernah melalaikan kewajiban puasa Ramadan. Nah, inilah 4 pesan Nabi. Inilah 4 yang Nabi perintahkan kepada kita. Tadi Nabi katakan, aku perintahkan kalian dengan 4 perkara. 1, menjaga iman. 2, tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan puasa Ramadan. Tapi dalam hadis ini ada tambahan 1 perkara lagi, saudara. 1 perkara lagi Nabi katakan di sini, saudara, wa antu adu khumusa ma ghanimtum, dan wajib bagi kamu itu untuk menunaikan 1/5 daripada pampasan perangmu. Nah, ini sebagian ulama menerangkan pesannya 4, tapi yang ada 5. Nabi mengatakan tadi, aku amanatkan kepada kalian 4 perkara, tapi ternyata yang Nabi sebutkan ada 5 perkara. Yang kelima ini diterangkan oleh para ulama kita adalah ziyadah, sebagai tambahan. Kalau terjadi perang, nah, kita nggak berangan-angan untuk perang, enggak. Kalau terjadi perang antara umat Islam, saudara, melawan musuh-musuh Islam, kemudian Allah berikan kemenangan, kemudian Allah berikan pampasan perang. Jangan lupa di pampasan perang di sana juga ada 1/5 hak daripada pampasan perang tersebut yang harus ditunaikan. Hak untuk Allah dan Rasulnya, begitu juga hak untuk ahlul baitnya, saudara, dan seterusnya. Ada hak-hak yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga uslub hadis ini, saudara, nggak bertentangan. Nabi pesankan 4, tapi yang Nabi sebutkan 5. Yang 5 tambahan kalau terjadi perang. Nah, tapi kalau nggak terjadi perang, berarti kan yang kelima nggak ada. Tetap saja kita berpegang kepada yang keempat, yang 4 tadi: iman kepada Allah, sholat, puasa, dan zakat. Alhamdulillah. Berikutnya kata Nabi, wa anhakum, dan aku larang kalian. Tadi Nabi katakan dari 4 perkara. Yang pertama yang Nabi sebutkan di sini adalah anid dubba. Yang kedua wan naqiri. Yang ketiga wal hantami. Yang keempat wal musaffat. Nah, ini menarik, saudara. Ini sebetulnya apakah itu dubba, apakah itu nakir, apakah itu hantam, apakah itu musaffat, semua ini nama-nama wi'a atau nama awiyah, nama bejana. Nah, jadi dulu di zaman Nabi, dari zaman jahiliyah, ada bejana-bejana khusus yang biasa dipakai untuk nenggak minuman keras, ya, Pak. Nah, pertama ad-dubba. Ad-dubba itu model bejana yang dibuat dari kulit buah labu, saudara, sejenis labu atau sejenis semangka. Semangka kalau dibelah 2, kita korek isinya, nah itu kan bisa jadi bejana atau tampungan, saudara. Nah, dulu ada buah sejenis buah labu, sejenis buah semangka, yang kulitnya tuh kalau dikeringkan tuh bisa jadi bejana. Biasa dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah untuk menampung minuman keras, ya, Wak. Nah, kemudian yang kedua di sini disebutkan wan naqiri. Nah, naklir di sini aslun nakhlati yankuru yunaqqar wasatuhu summa yanbasihi tamar. Jadi yang disebut an-naqir itu pelepah kurma yang juga dilobangi, saudara, dibuat sebagai bejana untuk menampung khamr, untuk menampung minuman keras.
Jadi bejana yang dipakai kalau zaman kita ini sekarang gelas ya kawan. Ini kan gelas macam-macam, ada gelas yang ada kakinya, ada gelas yang ada pegangannya, ada yang namanya gelas, ada yang namanya cangkir. Orang Betawi ada yang namanya muk, kan begitu saudara. Nah, itu ada namanya masing-masing tuh. Ada nama masing-masing saudara. Nah begitu juga di tengah bangsa Arab, ada yang namanya duba, ada juga yang namanya nakir, ada lagi yang namanya hantam saudara. Nah hantam ini satu model bejana yang mewah saudara. Nah, dia mewah, biasanya orang-orang kaya yang punya saudara. Jadi betul-betul gelas mewah yang biasa digunakan untuk menenggak minuman keras. Nah yang berikutnya wal musaffat, ada lagi sejenis bejana yang dibuat seperti dari tanah liat, tapi kalau zaman kita nih kayak dikasih cat, dikasih aspal, dikasih ter saudara, supaya dia kebentuk untuk menjadi bejana buat di tempat diisi daripada minuman. Nah ini artinya 4 yang Nabi sebutkan ini nama-nama bejana. Nah, jadi ada yang namanya duba, ada yang namanya nakir, ada yang namanya hantam, ada yang namanya muzaffat. Nah kenapa Nabi larang keempat ini saudara? Kok Nabi nggak sebut kup umpamanya? Kup artinya gelas saudara. Nah kenapa Nabi nggak sebut kup gelas saudara? Karena di zaman beliau itu memang 4 macam gelas ini, 4 macam bejana ini, 4 macam cawan ini yang biasa digunakan untuk menenggak minuman keras. Lalu kenapa Nabi larang? Nah, jawaban yang pertama, karena memang 4 barang tersebut selalu digunakan untuk menenggak minuman keras. Jadi sebetulnya yang dilarang oleh Nabi bukan bejananya, akan tetapi minuman kerasnya. Nah karena gelas-gelas tersebut sering dipakai buat menenggak minuman keras, dikhawatirkan nanti kalau orang minum air putih dari situ bercampur dengan bekas minuman keras yang ada di gelas-gelas tadi saudara. Nah karena itu percampuran antara air bersih yang suci dengan minuman bejana bekas khamr, dan khamr juga najis saudara, tentu akan menajiskan air. Makanya Nabi larang. Nah ini terjadi fi bidayatul Islam. Jadi di awal-awal Islam memang seperti ini. Nah tapi pada akhirnya para ulama setelah banyak yang masuk Islam, setelah orang-orang kafir di dunia Arab, di Al-Jazirah semuanya masuk Islam dan tidak ada lagi yang menenggak minuman keras, nah bejana-bejana tersebut dihalalkan, dibolehkan oleh ulama untuk digunakan. Di awal Islam Nabi larang. Kenapa? Karena bejana tersebut identik penggunaannya untuk menenggak minuman keras. Tapi setelah semua bangsa Arab masuk ke dalam Islam, seluruh jazirah masuk ke dalam Islam, nggak ada lagi bejana yang dipakai buat menenggak minuman keras, termasuk yang 4 ini, ad-duba, nakir, dan seterusnya. Karena itu para ulama tentu saudara dalam hal ini karena sudah tidak digunakan lagi untuk menenggak minuman keras, para ulama menganggap ilatnya udah nggak ada sehingga dibolehkan. Jadi yang dilarang bukan tempatnya, tapi yang dilarang minuman kerasnya saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah ini, nah kata Nabi apa? Ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jaga keempat perkara yang sudah aku sampaikan, 4 perkara yang Nabi perintah, 4 perkara yang Nabi larang saudara. Kata Nabi ihfazuhunna, jaga baik-baik itu, ingat-ingat, jangan sampai dilupa, jaga betul. Nah kemudian berikutnya kata Nabi wa akhbiru bihinna, dan sampaikan, kabarkan kepada siapa? Kepada man wara'akum, generasi berikut daripada kamu. Man wara'akum, orang-orang yang akan datang setelah kamu. Artinya sampai ke anak-anak kita, sampaikan ke cucu-cucu kita, sampaikan ke generasi penerus kita, agar apa yang menjadi amanat Nabi tetap dijaga insya Allah. Nah hadis ini diberikan tanda oleh sahibul kitab. Pertama tanda qaf, maksudnya tanda qaf, hadis ini muttafaqun alaih.
Jadi sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua diberi tanda ta. Nah, diberi tanda ta berarti saudara diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang ketiga diberi tanda nun, artinya diriwayatkan oleh Imam Nasai. Yang keempat diberikan tanda dal, artinya saudara ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan tidak diragukan lagi hadis ini bernilai sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah pelajaran kita untuk hadis yang kedua. Alhamdulillah, hadis pertama sudah, hadis kedua sudah, akan terus kita baca. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita khatamkan, amin ya rabbal alamin. Di kitab ini saudara hanya matan hadis, sanad tidak disebutkan lagi, tapi dari kitab mana diambil muhaddisnya disebutkan, dan semua dikumpulkan dalam kitab ini hanya hadis-hadis sahih saja. Tapi kitab ini bukan kitab sarah, nah, dia tidak mensarahkan hadis. Nah, itu kewajiban saya sebagai guru yang mengajar, bukan hanya untuk menerjemahkan apa arti hadis, tapi juga untuk menggali hikmah iktibar yang ada di dalam hadis ini, insya Allah. Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya minta maaf, malam Kamis kemarin saya tidak hadir karena saya punya acara di Sumatera Barat selama 4 hari. Bahkan di hari Selasanya, yaitu hari Tahun Baru Islam, kita ada parade tauhid, yaitu bersama wali kota Padang, bersama para ulama yang ada di sana, para nenek mama, para tuan-tuan guru, termasuk senator dari Sumatera Barat yang ada di DPD RI. Saudara, saya lihat luar biasa semangat umaro dari mulai gubernur, wali kota, dan semangat para ulama yang ada di Padang sana, Sumatera Barat, termasuk semangat nini mamanya. Nah, itu mereka punya semangat untuk apa? Untuk menjalankan prinsip hidup mereka. Jadi mereka punya prinsip itu, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Artinya adat masyarakat Minang itu, nama sukunya Minang ya, bukan Padang. Padang itu nama kota. Padang itu nama kota. Kotanya kota Padang. Sukunya suku Minangkabau, saudara, suku Minang. Nah, jadi masyarakat Minang ini dari zaman ulama-ulama mereka dulu, dari zaman Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, saudara, itu punya prinsip hidup tadi, adat bersandi syara. Adat istiadat orang Minang wajib berdasarkan syariat. Syara itu syariat. Jadi adat orang Minang nggak boleh bertentangan dengan syariat. Kemudian syara bersandi kitabullah, dan yang namanya syariat wajib yaitu berdasarkan daripada kitabullah, yaitu Al-Quran. Itu prinsip adat orang Minang. Kemudian ada prinsip lain di dalam mengimplementasikan prinsip barusan, yaitu di mana mereka sebutkan adat syarat mengato, saudara, syarat mengato, adat memakai. Apa itu artinya? Syarat mengato maksudnya syariat yang ngatur. Mengatur itu ngatur, syariat yang ngatur. Nah, kemudian adat memakai, adat wajib memakai aturan syariat. Nah, ini prinsip yang luar biasa. Nah, prinsip masyarakat Minang ini betul-betul luar biasa karena menjunjung tinggi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan prinsip itu tadilah mereka dari dulu menuntut pemerintah pusat supaya Sumatera Barat ini bisa menjadi daerah khusus, saudara, sebagaimana Aceh jadi daerah khusus, supaya mereka diberikan keleluasaan untuk menerapkan syariat Islam. Nah, walaupun hal ini mereka belum dapatkan, tapi ada undang-undang yang mereka dapatkan, di mana isi undang-undang tersebut bahwa masyarakat Minang, saudara, itu berhak untuk menjalankan prinsip hidupnya tadi, yaitu adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Nah, undang-undang ini mau diambil oleh mereka untuk mereka terbitkan segala peraturan
aturan yang berkesesuaian dengan syariat, saudara, karena syariat itulah adat daripada masyarakat Minang. Alhamdulillah, termasuk mereka saat ini sedang kompak berusaha agar LGBT dilarang di Sumatera Barat, saudara. Ini LGBT lagi berbahaya banget ini, lagi merajalela di mana-mana, saudara. Insya Allah nanti ada kesempatan akan kita bahas lebih detail. Tapi yang jelas, semangat masyarakat Minang untuk melawan kemaksiatan, kemunkaran, khususnya LGBT yang merajalela, narkoba, minuman keras, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Sumatera Barat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah daerah yang lain menyusul. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Makassar, Sulawesi Selatan itu sudah ada perda anti LGBT, ya kawan. Nah, jadi ini satu prestasi untuk masyarakat Makassar, di mana di sana umaroknya dan ulamanya bersatu bersama-sama menyetujui membuat perda anti LGBT. Nah, sementara Bogor masih proses, lagi berjalan, dan saya memang lagi keliling kemana-mana. Saya dorong ulamanya, saya dorong umaroknya, saya dorong ormas-ormasnya supaya rame-rame, saudara, rame-rame mengupayakan adanya perda anti LGBT, insya Allah. Karena ini kerja besar, karena yang kita hadapi bukan hanya lokal atau nasional, yang kita hadapi kekuatan Zionis internasional yang memang sedang mempropagandakan LGBT sebagai gaya hidup di seluruh dunia. Dan di sini dana juga mengalir jutaan dolar, saudara, bagi mereka yang mengkampanyekan LGBT. Nah, jadi ini pekerjaan berat, pekerjaan besar, dan harus kita kerjakan bersama-sama, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada semua yang hadir sini. Jangan lupa, tadi sudah diterangkan orang guru-guru kita, besok hari Asyura, yuk mari kita puasa Asyura, saudara. Dan Nabi juga mengingatkan Khaliful Yahud, karena orang-orang Yahudi hari Asyura puasa juga, saudara. Bahkan bukan hanya puasa, mereka memperingati sebagai hari besar. Maka itu Nabi mengingatkan kita, bedakan puasa kita dengan puasa mereka. Bagaimana cara membedakannya? Puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya ditambah. Artinya kita puasa tadi hari Kamis, hari Rabu dan besok, atau besok dan Jumat, ya kawan, insya Allah. Jadi memang dianjurkan puasa, bisa puasa 3 hari lebih bagus, yaitu puasa dari Rabu, Kamis, Jumat. Paling enggak puasa Rabu, Kamis, atau puasa Kamis dan Jumat. Ya kalau memang nggak bisa sama sekali, bisanya Kamis saja, nggak apa-apa. Tapi ingat sekali lagi, yang terbaik kita bedakan cara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi, insya Allah. Nah, karena itu dianjurkan kepada jamaah besok puasa dan ikut menghadiri acara Asyura di luar Batak. Nah, ba'da zuhur, saudara, insya Allah jamaah sudah kumpul. Nah, kita zikir, kita istighosa. Jam 2 nanti kita akan ada ziarah ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, saudara, di makam keramat luar Batang. Kita baca tahlil, kita baca yasin, kita baca doa istighosa sampai menjelang asar. Nah, begitu masuk asar, kita sholat berjamaah di dalam masjid. Setelah sholat berjamaah, kita rame-rame baca doa Asyura, kita dalam keadaan berpuasa. Setelah itu kita akan bawakan managib Sayyidina Husain, karena hari Asyura itu juga terjadi peristiwa memprihatinkan, di mana Sayyidina Husain cucu Nabi dan sahabatnya serta keluarganya dibantai oleh Raja Durjana yang bernama Yazid, ya ikhwan, laknatullah alaih. Nah, jadi sekali lagi besok akan kita bacakan qasidahnya tentang yaitu managib daripada Sayyidina Husain, insya Allah. Selain itu ada tausiah sampai maghrib. Maghrib kita buka puasa bersama, buka puasa, sholat maghrib, acara selesai. Nah, mudah-mudahan jamaah yang ada di sini maupun yang mendengarkan di tempat lain semuanya bisa hadir, insya Allah. Nah, sekarang kita tutup pengajian kita ini. Sebelum kita mahal diam, ya, kita baca dulu yaitu tentang managib Sayyidina Husain. Fadhal.